Film ini dibuka saat pesawat ruang angkasa Amerika menuju ke bumi setelah menjalankan misi di planet asing. Para kru sedang tertidur di dalam kapsul khusus dan tidak menyadari bahwa mereka tidak sengaja membawa telur alien ke dalam pesawatnya. Alien yang baru lahir itu kemudian menempel pada salah satu awak kapal, tepat sebelum sistem kapal mengirim semua kapsul ke dalam escape pod dan mengeluarkannya ke luar angkasa. Mereka segera tiba di planet terdekat yang bernama Fiorina 161, sebuah penjara yang dihuni oleh penjahat paling berbahaya di seluruh dunia. Segera setelah itu, para narapidana menemukan pesawat mereka dan membawa salah satu penumpang yang selamat bernama Letnan Ellen Ripley ke ruang medis. Kepala petugas medis di planet itu yang bernama Dr. Alyong merawatnya dan memberi suntikan untuk mengurangi rasa sakitnya. Saat Ripley sudah tersadar, Alyong memberitahu Ripley bahwa ialah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat luar angkasa itu. Sementara para narapidana menggunakan derek untuk membawa kapal yang hancur itu ke dalam gedung. Setelahnya, sipir penjara yang bernama Andrew mengumumkan kepada para penjaga bahwa mereka sekarang kedatangan tamu seorang wanita di dalam penjara. Beberapa sipir mengatakan bahwa hal ini akan menimbulkan masalah. Namun Andrew meyakinkan mereka bahwa dia sudah berbicara dan meminta kapal penyelamat untuk membawanya. Sementara Ripley yang sedang dirawat diminta Alyong untuk tidak meninggalkan ruangan itu sampai kapal penyelamat datang menjemputnya. Setelah Ripley merasa lebih baik, dia meminta untuk melihat pesawatnya. Jadi Alyong membawanya ke sana sambil menjelaskan teman-temannya yang sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa para awak kapal itu meninggal dalam keadaan tidur. Tapi Ripley melihat bekas terbakar di sisi pesawatnya. Ripley mengingat alien yang mereka temui selama misi di luar angkasa. Ripley curiga dan meminta untuk melihat tubuh kru pesawatnya. Selanjutnya, mereka pergi ke tempat kamar mayat. Ripley mulai memeriksa tubuh gadis itu. Dia kemudian meminta otopsi dengan alasan kemungkinan adanya infeksi. Alyong membukanya dan menunjukkan kepada Ripley bahwa kemungkinan penyebab kematian gadis itu adalah tenggelam. Namun Ripley mengatakan bahwa mayat itu mungkin saja membawa infeksi dan memintanya agar para mayat itu dibakar. Beberapa saat kemudian, mayat dari kapal dikremasi dan seorang narapidana bernama Cahyo menyampaikan pidatonya. Scene berpindah di ruang pemotongan daging, yang dimana tiba-tiba banteng itu bergerak dengan sendirinya. Ternyata tak lama setelah itu ada alien keluar dari dalam tubuhnya. Scene kembali ke Ripley yang lagi mandi dan mencukur rambutnya sesuai kebijakan penjara. Dia kemudian bertanya kepada Alyong bagaimana dia bisa menjadi dokter dan apakah Alyong melakukan kejahatan, karena Ripley melihat kode yang sama di kulitnya seperti para narapidana lainnya. Namun Alyong tidak menjawab pertanyaan itu dan malah menanyakan alasan dilakukannya otopsi. Untuk mengalihkan pembicaraannya, Ripley menggoda Alyong dan mereka akhirnya malah melakukan penggabrutan. Sementara itu, seorang mekanik yang bekerja di terowongan ventilasi diserang oleh alien. Ia menyerang dengan cara menyiramkan asam ke wajahnya dan menyebabkan mekanik itu tersandung ke dalam kipas raksasa yang segera mencabik-cabiknya. Alyong segera dipanggil untuk menyelidiki kasus itu dan dia menemukan bekas luka bakar seperti yang dilihat Ripley. Alyong yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia pergi mencari Ripley dan menemukannya sedang mencari robot perekam penerbangan di reruntuhan kapal. Saat Alyong bercerita tentang apa yang terjadi pada mekaniknya, Ripley mulai curiga ada alien di sekitar tempat ini. Alyong ingin mendengar cerita lengkapnya. Namun Ripley terlebih dahulu ingin mendapatkan kembali sisa-sisa barang yang masih ada di pesawat itu. Alyong kemudian mengarahkannya menuju tempat pembuangan sampah.
Namun dia tidak bisa mengantarkannya karena dia ada pertemuan dengan Andrew. Away from the fans. Nobody bloody listens. Sementara itu, narapidana yang bernama Ropi, Tito, dan Aldi sedang menjalani tugas memasang lilin untuk mengukur terowongan dan ruangan di dalam gedung. Namun beberapa lilin di kejauhan terus mati. Tito pergi untuk menyalakannya kembali, namun ternyata ada alien yang sudah menunggu untuk menghabisinya. Ropi dan Aldi mendengar suara teriakan Tito dan berlari untuk memeriksa temannya itu. Namun begitu mereka melihat alien, mereka kembali berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba, Ropi diserang dari atas oleh alien yang kemudian merobek lehernya. Darah muncrat ke mukanya Aldi yang membuatnya terkejut lari dengan panik. Di tempat lain, Ripley mencari tempat pembuangan sampah dan akhirnya ia menemukan robot informasi yang dicarinya. Ketika dia mau pergi, dia terpojok oleh 3 tahanan yang gaduh. Mereka mencoba untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi Cahyo tiba-tiba muncul dan menghajar mereka dengan sebatang baja. Setelah itu, Ripley mencoba mengaktifkan kembali robot informasi yang ditemukannya. Ripley mengakses perekam penerbangan kapal dan mengetahui bahwa kebakaranlah yang menyebabkan pesawatnya terjatuh. Ia juga mengetahui bahwa ada alien yang ikut bersama mereka saat mereka pergi dari planet sebelumnya. Informasi itu sudah dibagikan oleh Ripley sehingga pusat mengetahuinya. Robot itu sangat kesakitan dan memintanya untuk dinonaktifkan. Jadi Ripley memutuskan sambungannya secara permanen. Di scene yang berbeda, pada saat itu Ali diseret ke dalam rumah sakit dan dia bersumpah tidak membunuh siapapun, melainkan seekor alien lah yang membunuh teman-temannya. Andrew dan yang lainnya menganggap gila. Namun Cahyo membelanya dengan mengatakan bahwa Aldi tidak pernah berbohong. Kemudian mereka mengadakan pertemuan dan Ripley berbagi semua cerita yang dia ketahui tentang alien. Sayangnya, setelah pertemuan itu, Andrew mengurungnya sampai kapal penyelamat tiba karena Andrew masih tidak mempercayai ceritanya. Well, what kind of weapons have you got? Listen to me, you piece of shit. That's all. Kemudian di rumah sakit, Ripley merasa tidak enak badan sehingga Aliong memberinya suntikan lagi. Aliong akhirnya mengakui bahwa dia pernah menjadi tahanan. Dia dijatuhi hukuman setelah kecanduan narkoba yang menyebabkannya mengambil keputusan medis yang buruk dan menyebabkan kematian. Ia juga menceritakan ketika penjara diubah menjadi pabrik pelabur timah, Aliong memutuskan untuk tinggal bersama para narapidana karena mengetahui bahwa tidak ada orang lain yang akan mempekerjakannya sebagai dokter lagi. Saat keduanya lagi asik mojok, alien tiba-tiba muncul dan membunuh Aliong dalam hitungan detik. Alien itu juga ingin menghabisi Ripley, tapi setelah mendekatinya, secara mengejutkan alien itu mundur. Ia keluar dari langit-langit membawa tubuh Aliong. Ripley yang panik kemudian bergegas memberitahu Andrew bahwa alien itu ada di sini. Andrew masih tidak mempercayainya dan memerintahkannya untuk kembali ke dalam rumah sakit. Namun beberapa saat kemudian Andrew diculik dari atas oleh alien itu dan meninggalkan lubang ventilasi yang berlumuran darah. Setelah kejadian itu, para tahanan berkumpul di area pertemuan dan berdebat tentang siapa yang harus mengambil alih posisi pemimpinnya. Ripley menyela pembicaraan mereka dan memberitahu semuanya yang dia ketahui tentang alien. Ada salah satu narapidana kesal kepada Ripley yang bernama Morse. Ia marah menyalahkan Ripley karena membawa alien itu ke tempatnya. Namun Cahyo mencoba menenangkan semuanya yang ada di sana. Weapons, is that correct? Ed, shove it through that fucking wall! I'm not the officer type. Setelah itu, Ripley memeriksa Dana dan melihat ada terowongan besar serta penampungan limbah beracun yang bisa ditutup. Terdapat juga banyak tong berisi bahan yang sangat mudah terbakar di balik pintu baja yang tebal. Jadi mereka memutuskan menggunakan bahan itu untuk membakar alien dengan cara memaksanya masuk ke dalam terowongan dan menjebaknya. Tak lama kemudian, para narapidana mulai melakukan persiapan dan menyiram terowongan dengan bahan bakar. Salah satu narapidana yang menaiki tangga tidak sengaja menjatuhkan suarnya. Ia segera mengambilnya kembali sebelum menyebabkan kebakaran. Sayangnya, suar itu membuat alien datang dan menyerangnya secara tiba-tiba. Suar yang ia pegang kemudian terjatuh dan menyulut bahan bakar, menyebabkan ledakan besar yang menewaskan banyak tahanan.
Ripley dan Cahyo berusaha menyelamatkan orang sebanyak yang mereka bisa. Dan tak lama setelah itu, air keluar dari alat penyiram. Namun meskipun api sudah padam, kelompok mereka jadi lebih sedikit. Setelah itu, Ripley mulai merasa tidak enak badan. Jadi dia kembali ke kapal yang rusak untuk menggunakan pemindai biomedis. Salah satu narapidana yang bernama Pakong membantunya. Dan setelah pemindaian selesai, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Ripley telah dihamili oleh alien. Hal ini menjelaskan mengapa alien itu tidak menyerangnya, karena alien itu melindungi anaknya yang ada di tubuh Ripley. Ripley yang khawatir kemudian meminta Pakong untuk mengirim pesan ke pusat, menyatakan bahwa seluruh pangkalan telah menjadi beracun dan mereka harus menjauh. Pakong bingung karena kapal penyelamat adalah satu-satunya harapan mereka. Ripley menjelaskan bahwa pengendali pusat akan membawa alien itu ke bumi untuk dijadikan eksperimen senjata. Sayangnya Pakong menolak untuk mematuhinya, jadi dia memutuskan untuk mencari alien itu sendirian. Setelah beberapa saat, Pakong menerima pesan dari kapal penyelamat yang mengatakan bahwa mereka akan tiba dalam 2 jam dan prioritas pertama adalah mengkarantina Ripley. It's real fuzzy. Di tempat lain, di dalam terowongan, Ripley menyerang pipa bekarat. Ia mengira itu adalah kepala alien. Suara itu membuat alien muncul tepat di belakangnya. Adegan tiba-tiba beralih ke Cahyo yang dikejutkan oleh kemunculan Ripley yang tiba-tiba. Dia menjelaskan bahwa dia berhadapan dengan alien, tetapi alien itu tidak menyerangnya karena kehamilannya. Dia juga menyadari bahwa sosok yang dia lihat di pemindai adalah seorang ratu, yang berarti bayi aliennya bisa menghasilkan ribuan alien lainnya. Ripley kemudian meminta Cahyo untuk melenyapkannya karena dia tahu tidak akan selamat saat melahirkan. Cahyo awalnya menurutinya, namun dia berubah pikiran dengan mengatakan bahwa kekebalannya dapat digunakan untuk keuntungan mereka. Ripley setuju untuk bertarung dan berjanji bahwa dia akan mengakhiri segalanya. I wanna get this thing and I need you to do it. Dalam adegan berikutnya, Ripley mengumpulkan para narapidana dan menjelaskan betapa mendesaknya situasi sekarang. Dia juga mengatakan pesawat penyelamat dari bumi tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah mendengar hal itu, semua orang bertekad dan mereka setuju untuk berjuang demi hidup mereka. Ripley kemudian membagi para narapidana menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan berfungsi sebagai umpan dan membawa alien ke koridor utama. Sisanya akan menutup semua pintu masuk sehingga alien itu dipaksa masuk ke dalam cetakan. Namun saat semua orang sudah siap, Aldi menjelaskan kepada Ripley bahwa strukturnya sudah tua dan sudah bertahun-tahun tidak digunakan, sehingga beberapa bagian mungkin tidak berfungsi. Artinya mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan hal ini dengan benar. And they don't give a fuck. I ain't much for begging. Nobody ever gave me nothing. Sementara itu, alien muncul dan dengan brutal menghabisi salah satu tahanan. Tahanan lain yang melihat hal itu menarik perhatian alien untuk mengejarnya. Saat mereka berlari melewati koridor, yang lain berusaha menutup pintu. Namun desain area tersebut yang seperti labirin membingungkan semua orang, dan mereka tidak yakin pintu mana yang harus ditutup. Setelah mereka kehilangan jejak alien itu, seorang tahanan mencarinya dan kembali menarik perhatiannya dengan suar. Pengejaran dimulai kembali, dan meskipun mereka terus menutup pintu, sudah ada 2 orang yang terbunuh. Seorang pria panik dan hampir mengaktifkan mesin cetak terlalu cepat, namun Ripley menghentikannya tepat waktu. You bastard! Di luar, pesawat yang membawa kru dari bumi akhirnya mendarat. Pakong mengatakan bahwa Ripley ada di area pembakaran, dan kelompok itu kemudian masuk ke dalam. Di tempat lain, Cahyo masuk ke terowongan dan memancing alien itu menggunakan mayat dan menjatuhkannya di atas cetakan sebagai umpan. Alien itu kemudian mendekat dan seorang tahanan mengaktifkan tombolnya. Namun, alien yang sedikit pintar itu menyadari bahwa itu adalah jebakan dan kembali ke dalam terowongan tanpa masuk ke dalam cetakan. Sekarang mereka punya waktu 5 menit untuk memancing alien itu sebelum rencananya gagal. Akhirnya, mereka mencoba mencari ke berbagai arah, mencoba menemukan alien itu. Di satu tempat, Morse terpojok dan hampir mati, namun Ripley datang untuk menyelamatkannya dengan suar di tangannya dan mencoba membuat alien itu untuk menyerangnya. Akan tetapi, alien itu tidak menyerangnya karena tidak mau membahayakan keturunannya itu. Cahyo kemudian menyeret Ripley menjauh. Hal itu membuat alien berpikir keturunannya dalam bahaya, sehingga ia mengejar keduanya.
Setelah beberapa saat, mereka sampai di tempat perangkap dan Chayo berteriak pada Morse untuk menutup pintu. Alien itu menyadari apa yang terjadi, namun semuanya sudah terlambat. Kini Ripley, Chayo, dan alien terjebak dalam cetakan timah. Mereka mencoba menaiki tangga yang mengarah ke bagian atas. Namun, alien itu tidak menyerang Ripley karena masih ingin melindungi bayinya. Chayo memanfaatkan Ripley untuk mulai menaiki tangga sambil mengikutinya. Namun, begitu ia sudah setengah jalan, ia turun kembali ke dalam cetakan. Alien itu segera mengejarnya dan mencukil perutnya dengan taringnya yang tajam. Meskipun Chayo meninggal secara brutal, pengorbanannya tidak sia-sia karena Ripley segera naik ke atas pipa. Morse lalu menuangkan timah panas cair yang jatuh tepat di atas alien itu. Tampaknya alien itu sudah tersingkir dan keduanya mulai merayakannya. Namun dalam kejadian yang mengejutkan, alien itu muncul dari dalam cetakan dengan amarah yang meluap. Alien itu berupaya balas dendam terhadap manusia dan tidak peduli jika keturunannya sendiri dirugikan. Ketika Ripley menyadarinya, dia segera bergegas menuju pipa di atasnya. Namun di waktu yang genting, sebuah ide cemerlang muncul di otak Morse. Dia berteriak kepada Ripley untuk loncat dan memegang rantai katrol. Dan tepat sebelum alien itu mencapainya, Ripley melompat dari pipa dan mengambil rantainya yang membuat alat penyiram menyala. Air kemudian jatuh menimpa alien itu, dan pendingin membuatnya berubah menjadi es dan membuatnya meledak berkeping-keping. Setelah kejadian itu, Ripley mendatangi Morse di atas. Namun, mereka segera didatangi oleh Pakong dan kru penyelamat bumi. Kehadirannya mengejutkan Ripley karena dia telah mencabut pasokan listrik ke robot itu dengan tangannya sendiri. Terungkap bahwa sosok yang berdiri di depannya bukanlah robot, melainkan manusia sungguhan. Dia adalah Bishop, ilmuwan terkenal yang mengembangkan robot. Bishop kemudian dengan santai meminta Ripley untuk mengikutinya ke pesawat penyelamat, yang dimana tempat stasiun bedah telah didirikan. Dia meyakinkannya bahwa mereka akan mengeluarkan alien dari rahimnya dengan aman, dan dia dapat menjalankan hidupnya dengan normal kembali. Namun Ripley menyadari niat mereka, yaitu untuk mempateni dirinya dan mengeluarkan anak alien itu. Ripley segera menutup pagar antara tempat dia berdiri dan tempat Bishop berada. To live, everything we know would be in jeopardy. No. Ripley kemudian menjauh dari Bishop, mendorong dia dan Morse kembali menuju tungku. Hal itu membuat Bishop khawatir, sehingga dia memohon padanya untuk tidak menyakiti makhluk luar biasa yang tumbuh di dalam dirinya. Dia juga memerintahkan para penjaga untuk melepaskan tembakan peringatan ke kaki Morse. Sementara itu, Pakong yang mengira kru penyelamat datang untuk membantu mereka melarikan diri, akhirnya memahami niat mereka. Dia melihat betapa mudahnya mereka menembak Morse, seolah nyawanya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Hal itu membuat Pakong marah sehingga dia mengambil kunci baja dan memukul bagian belakang kepala Bishop. Namun, tindakannya itu membuat dirinya ditembaki hingga modar. Di sisi lain, Ripley meminta Morse membantunya untuk terakhir kalinya, dan Morse memindahkan mereka tepat di atas tungku yang mendidih. Ripley kemudian melompat ke dalam logam cair yang panas. Alien yang tumbuh di dalam dirinya keluar dari dadanya, tapi Ripley memegang erat, dan mereka berdua mati begitu mendarat di logam cair panas. Setelah kejadian itu, fasilitas penjara ditutup, dan satu-satunya narapidana yang masih hidup ialah Morse yang dibawa pergi. Adegan beralih ke escape pod yang mendarat ke bumi. Rekaman Ripley dari petualangan pertamanya mengatakan bahwa dia adalah orang terakhir yang selamat.